gold lane. Ini yang sudah lama kita tidak saksikan. Ketika semua mata tertuju kepada XP laner, sekarang Bigetron Alpha kembali lagi ke season lalu, di mana gold laner tetap akan menjadi strong lane bagi sang robot merah. Alright, EVOS Glory. Match point kali ini benar-benar mereka harus pikirkan. Karena kalau tidak, mereka makin tenggelam ke dalam klasemen. Dan Bigetron makin terbang ke atas klasemen. So, untuk memberikan semangat para pemain, mari kita berikan tepuk tangannya. Let's go. Ada juga Land of Dawn, Momochan. Apakah kita melihat skor 1-1 kali ini yang akan disamakan oleh pemain dari EVOS Glory? Melihat sekarang lagi-lagi ya Digi Bruno yang dibawakan oleh Bigetron, ini kesempatan untuk memenangkan laning di area bawah cukup besar, Profesor KB. Dan kali ini kalau kita lihat juga dari Eman, di awal dia nggak langsung beli item apapun, dia farming satu wave dan langsung mengamankan Vampire Malade. Yes, biar pasif dari lifestyle-nya ini yang membuat dia bertahan nantinya. Iya, dan Moreno kali ini dia akan lebih berperan aktif untuk rotasi ke area gold lane dengan tujuan untuk melemparkan Astra Spear agar nantinya ketika Brans terkena poke damage yang cukup banyak, dia langsung bisa di-shutdown dengan instan. Dan bahkan lihat Falstrong, trigger disiplin yang sangat baik untuk bisa menghindari semua yang diberikan oleh para pasukan tim Bigetron Alpha. Dan bahkan kalau kita menyaksikan saat ini, informasi yang cukup mengerikan. Kalau misalnya ada rotasi terjadi di arah bottom lane harus. Iya, karena Tenacity seperti yang tadi kita udah lihat ya, dari Ki membawa Infurious juga dan Moreno melakukan hal yang sama. Tapi Brans di sini Lagi-lagi pressure yang tidak terhentikan, apalagi membuat gerakan dari EVOS Glory yang sudah hadir semuanya di area bottom lane. Tinggal kita pertanyakan apa yang bakal dibawakan oleh Ki dengan emblem assassinnya. Apakah dia akan membawakan Dire Hit atau dia akan bermain untuk team fight, yaitu adalah Encourage. Kalau gue sih Dire Hit ya. Dire Hit kan? Jangan setengah-setengah. Biar meledak sekalian, Profesor. Iya, karena dengan early game yang potensial seperti ini, tentunya Ki akan selalu melakukan pressure agar Eman selalu memenangkan match up Disiksa goldnya. habis Brandnya, Gila. lihat di situ. Ya walaupun di depan sana kita lihat Lasan Supercat. Dan kali ini Retribution akan coba didapatkan, akan lebih mudah. Dan bahkan Veldora untuk mencoba mendapatkan dengan penalty zone aja sampai dipaksa pakai Final Slash. Biar nggak keluar penalty zone, Profesor. Ini benar-benar jadi perhitungan yang sangat matang bagi Bigetron Alpha dengan pressure early game yang tidak ingin mereka lepaskan. Turtle pun menjadi salah satu faktor yang akan menambahkan power spike di area gold lane-nya lagi. Dan Brans lagi-lagi terkena poke damage yang cukup banyak. Mau tidak mau, Funstrong harus hadir di area bottom lane. Iya, ini kayak dipaksa Falstrongnya harus nge-babysit juga sih, harus nge-cover Bransnya. Atau enggak Oke. pasti Bransnya berkali-kali nggak akan dapetin kesempatan untuk farming dengan nyaman. Karena lagi-lagi ada time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Kali ini sudah mulai kelihatan juga dari Van yang bahkan tidak mendapatkan satu Little Wanderer sehingga bottom lane masih akan dikuasai juga untuk Bigetron Alpha. Namun gerakan inilah yang mungkin ingin dihindari sama Bigetron Alpha. Ketika mereka sudah melihat adanya Van di area dari River, artinya udah akan ada sinyal kalau EVOS Glory itu akan berkumpul di area bottom lane. Oke, tapi lihat Super Ken yang menjadi mata-mata untuk para pasukan dari Bigetron Alpha berikan informasi kalau lihat berkumpulnya para pasukan dari tim EVOS. Journey mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron, tapi pasifnya lumayan pecah. Dan it's okay. Tapi dengan seluruh short skill yang telah keluar ini mungkin akan menjadi pertanda kalau Bigetron bisa dapetin momentum di area bottom lane. Kehilangan gold laner ataupun jungle akan cukup merugikan untuk mereka. Ya, fokus ganking ke area bawah tadi ya. Iya, bahkan ada yang ngelihat nggak bagaimana match up antar Veldora dan juga Sorizo ini yang benar-benar sama-sama sulit untuk melakukan clear wave dengan cepat. Tapi team fight tidak bisa dihindari lagi. Bahkan Von Strong kali ini harus ditumbangkan ketika memang semua source skill yang dimiliki sama Bigetron Alpha hadir ke dalam tubuhnya. Dan lihat, dia nggak peduli Momochan. Mau kayaknya udah tumbang, tapi pasifnya tetap dia akan coba cari. Iya. Dengan di bawah menit kelima, telah mendapatkan turret terpakan langsung ada Steven kembali terjadi. Sorizo terperangkap dengan penalty zone. Pertandingan adanya final slash, tapi tidak bisa terlalu lama. Meskipun begitu, para pasukan dari tim EVOS mengeluarkan seluruh banyak source skill hingga Turtle harusnya bisa ditangan. Masalahnya pemicunya sampai menggunakan retribution loh, Momochan. Iya. Van sudah tidak akan mengadu kontes retribution untuk kali ini, sehingga tadi yang di game pertama kita melihat adanya pertukaran antar Turtle. Kali ini Turtle-nya akan diamankan dan diberikan oleh Super Ken untuk Eman. Momochan. Dikasih loh. Biar nantinya dia bisa lebih safe ketika melakukan gerakan lagi pressure di area dari laningnya Brans. Gila, ini bener-bener di babysit temannya.
Dikasih shield tambahan bahkan. Itu bukan defisit lagi, Momo-chan. Ini udah Swapin. udah disuapin. Dan memang ya, itu kalau kita ngeliat juga sebenarnya ketika posisi dari Sorizo yang sempat ditumbangkan di area atas, mau nggak mau karena udah terlalu banyak resource skill yang dikeluarkan oleh pemain EVOS. Dan lihat Ehman bener-bener gak pernah bisa-bisa dan Pamplong hilang lagi. Oke, tapi nampaknya di sana masih ada time short yang menyelamatkan Super Ken yang hampir tumbang, tapi tetap tumbang di depan sana. Udah mencoba diselamatkan semaksimal mungkin, tapi memang agak cukup sulit karena dia ketika masuk tidak ke pop up. Tolnya udah tumbang Fanstrongnya, Profesor. Masalah utamanya adalah ketika kita melihat adanya Digipick dari teman-teman Bigetron Alpha, kayaknya mereka juga udah notice kalau Ruby dan Terisla ini udah bakal ada di role-nya masing-masing. Sehingga gak ada healer dan permainan poke damage bisa dijalankan oleh Moreno dan juga Ki. Ini metode yang sangat-sangat mematikan untuk early game sampai dengan mid game nanti. Karena tentunya tanpa hero healer, convert damage yang gak bakal bisa dihindari oleh teman-teman dari EVOS Glory. Satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah Bigetronnya sendiri yang tidak kena dari segi source skill-nya. Contohnya seperti barusan yang Moreno tunjukkan. Yes, dengan nanti sisi mereka sangat kuat untuk kali ini. Dan bahkan rotasi yang telah terjadi menuju ke arah top lane. Hingga Super Ken ingin mencoba membuat Fan miskin mendadak. Walaupun begitu, Fan lihat masih kaya, dia masih berada di level 9, Profesor. Dia masih catch up dalam segi farmingan. Ya, karena dia akan berjalan dengan adanya Wah, wave minion, tapi gila. Berserker's Fury, 2 turret. Ini benar-benar Menit menjadi 6. bonus untuk Eman di menit yang ke-6. Aruna advantage dengan 2000 gold difference. Apalagi dikasih lagi orange buff-nya oleh Ki dan juga Super Ken. Iya, tapi Orange buff Momo-chan. kelihatan sebenarnya memang Eman unggul dari segi level. Perbedaannya juga sebenarnya Brans tadi sempat masih di level 7, namun sudah mulai mengejar kali ini di level 8-nya dari Brans. Tapi permasalahannya, Fanstrong. Terlalu terburu-buru. Mungkin Eman udah mulai harus tahu kalau dia nggak boleh sembarangan ngebuka vision. Di depan sana lihat damage-nya memang sakit. Valdora harus tumbang. Dapat pasukan dari tim EVOS. Dibalikan kembali kanan dan mereka berhasil mendapatkan Sorizo juga. Bahkan Sorizo megangin kaki seorang Brans yang nggak bisa kemana-mana. Lihat kombinasi Bruno Diki yang bahkan membuat EVOS sedikit sia-sia dengan seluruh crowd controlnya. Wow, time journey yang menyelamatkan dari I'm Oven dan walaupun Veldora tadi jump in dengan menggunakan penalty zone, tapi ternyata tidak ada follow up yang cukup sehingga membuat Veldora tumbang di lini depan. Kali ini kayaknya EVOS Glory terutama untuk Brans sedikit dibukakan bagaimana memori nostalgia Ini- ketika mereka di cover dan diberikan habis-habisan semua resource jungle, resource Betul. objektif hanya untuk sang gold laner. Wah, Brans ketika di PTR juga seperti itu. Pas iya. ini pasukan pengamanan Eman lagi, udah bukan Brans lagi. Udah pas- Bener-bener bukan pas udah Brans ya. udah jadi move on jatuhnya untuk Bigetron Alpha. Iya, Wah. mereka udah langsung memberikan seluruh utility yang dimiliki. Seperti pas Pambrans dulu terhadap Eman. Dan Eman memaksimalkannya. Benar-benar lihat satu hit itu, Profesor. Itu satu hit. Ke Veldora. Dan ke Veldora. Kondisi XP laner tanker. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana fakta yang menarik dari aplikasi baru GoPay Yep. di MPL Indonesia Season 12, Diki dari Ki memiliki win rate 100% dari 5 kali pick yang dia gunakan, baik sebagai mid laner atau bahkan roamer, karena kita pernah melihat combo Ki Moreno, Iya. kita pernah melihat combo Finn Moreno, dan bahkan kita pernah melihat Ki Finn di Season 12. Tapi dengan komposisi Bigetron seperti ini ya, hero yang dibawakan dari Bigetron, mereka membawa Digi dan juga Novaria. Ini mapnya benar-benar terang banget untuk pemain-pemain dari Bigetron. Ya lagi-lagi Mereka karena punya Astral Echo, mereka punya Time Bomb. itu dia efek dari poke damage early game-nya sudah berhasil dijalankan. Lagi-lagi power poke seperti yang Ranger Mas katakan ya, untuk bisa menang di area early-nya. Kondisinya ini Power poke. benar-benar terjadi di sisi dari Bigetron Alpha. Dan 5.800 perbedaannya tuh di menit yang ke-9, Profesor HB. Terlalu jauh. Gimana caranya EVOS Glory mereka mengejar ketertinggalan ini? Jadi nostalgia. Bigetron Alpha. Kali ini bernostalgia dan lihat Moreno kayaknya ketinggalan. Masih terlalu seru di depan sana. Apa Moreno? Yang penting baris dulu Yang soalnya. penting baris dulu. Ingat, walaupun mau recall yang penting tetap tertib seperti dari Bigetron Alpha. Dan memang urusan menang belakangan itu nantilah. Tapi sekarang mereka sih kondisi yang sangat untung. Unggulnya jauh banget Ranger Boleh Mas. jauh banget dan bahkan Eman punya 8.300. Itu dia. Dan- Dikasih semua yang ada di Land of Dawn. Sumber daya alam Land of Dawn diambil semuanya sama Eman. Beda dua Mau level. itu orange buff,
last hit dari Turtle, Iya. dan bahkan pressure di area top lane-nya tidak berhenti dari tadi semenjak dia menghancurkan 2 turret sekaligus. Dan Tukinya di mana-mana naruh time bomb di area yang benar-benar sebenarnya bakal bisa dilewati oleh pemain dari False Glory. Dan gimana caranya Veldora dan juga Vanstrong ini harus makanin semua time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Oke, Van mencoba untuk bertahan. Lihat Sakit banget. dengan ada Phantom Execution, tapi Van masih bisa menghindari para pasukan dari tim Piketron Alpha. Cuma waktu yang cukup banyak untuk dia bisa mundur. Yang tandanya mereka harus sedikit menunggu Van untuk bisa pulang. Cutting minion di arah top lane, tapi waktu di arah bottom lane melakukan defensif ini agak cukup kurang. Karena Moreno akan membuka dengan Astralico dan di situ adalah pertanda perang yang sesungguhnya. Iya. Oh, sementara posisi dari Van belum masih mau recall kah? Oke. Udah recall. Udah mulai Tapi recall. apakah ini sedikit terlambat? Karena lihat damage terlalu besar di depan sana. Sepertinya harus mundur para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan KYY. Time journey yang tidak terlalu berarti karena memang defensif yang diberikan KYY kali ini tidak bisa terlalu kuat. Dan jangan sampai titik satu kesalahan merubah segalanya menjadi buruk untuk Piketron Alpha. Ya, dengan satu buah yang Movenit mungkin masih hanya bisa untuk menahan. Oh, tapi kemudian Ovan harus dibakar dengan instan. Siapa yang kuat nahan damage dari seorang Eman? Physical damage the final slam! Berhasil menghilangkan satu seorang pasukan. Double kill. Looking for triple kill. Tapi nampaknya terlalu jauh. Di depan sana berat banget untuk ditangkap. Dan para pasukan dari tim Piketron, mereka sadar tidak ada minion. Jadi mereka tidak mau all in terhadap sosok seorang Brans. Dengan Astralico aja udah cukup melakukan poking, Momo-chan. wah, tapi itu lumayan menyeramkan karena posisi special migration yang on point dari Super Ken hampir menangkap seorang Brans, Profesor. Gak akan kuat Veldora. Tersisa 2 orang. Looking